Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya pada mata kuliah desain organisasi. Di sini saya mengambil PT Hexaak, yaitu PT produsen air minum di area Trenggalek. Nama saya adalah Kiki Efradi Permana. Nah, dengan yang berikut, PT Hexaak merupakan usaha air minum yang bergerak pada tahun 2000-an, yang dimana dijalankan awal mulanya eh, bisnis mikro dan dikelola oleh keluarga. Sering berjalannya waktu yang dulu CV sekarang berkembang menjadi PT yang cukup terkenal dengan produksi air minum yang cukup besar dengan jangkauan pemasarannya. Produk yang dihasilkan adalah air minum yang kemasan dengan merek oksigen ekstra heksahat udara dengan TDS kurang dari 2. Produk berkualitas ini terdiri dari kadar Y yang dinyatakan dalam TDS atau solidis terlarut total sangat rendah, yang berarti kualitas air yang diproduksi PT saat ini tinggi jika membandingkan produk air minum kemasan. Juga caranya diambang pintu diperolehkan pemerintah dengan Menteri mengeluarkan peraturan, yaitu tahun 2002 nomor 907, yaitu oksigen ekstra heksaat air minum setara dalam air suling atau air murni sehingga layak konsumsi. PT Hexaak sendiri juga melakukan berbagai kerjasama dengan mitra usaha kecil masyarakat, berguna memasarkan produknya dan menyuplai berbagai kebutuhan kecil yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Hexaak sendiri juga merupakan produsen air minum yang cukup familiar di beberapa kota, termasuk di Trenggalek dan Tulungagung dan berbagai kota di luar kota lainnya. Hexaak sendiri juga turut berpartisipasi dalam menginvestasikan berbagai kegiatan sosial dengan melakukan bertemakan Go Green di Trenggalek dan berikut layanan produk dan fasilitas yang diberikan. Eh, Pelayanan langsung, yaitu dengan pengiriman produk kepada konsumen, yang kedua information service produsen, yang ketiga produsen pada produk air minum, yang keempat melakukan pelatihan pada mitra usaha kecil, dan yang kelima bekerjasama dengan berbagai UMKM. Dan selanjutnya lanjut ke pembahasan, yaitu langsung ke membahas pada poin tax design, di mana ada poin A yaitu variability, yang pada pertanyaan pertama yaitu menjelaskan apakah perusahaan memperlakukan setiap tugas pekerjaan sebagai sesuatu yang unik. Di sini saya berikan skor 4 dikarenakan perusahaan mengerjakan tugas menurut karakteristik berbagai pelanggan dengan berbagai informasi yang masuk mengenai masukan, mengenai produk kemasan, dan juga Hexagon sendiri mengeluarkan produk sesuai dengan keinginan pelanggan, dengan melakukan kombinasi, memperhatikan keinginan pelanggan, dan ada pada beberapa keinginan tidak semua bisa dijalankan karena perusahaan menilai bahwa dinilai ide-ide pelanggan itu kurang efektif untuk dijalankan pada inovasi perusahaan yang dijalankan oleh Hexagon ini. Dan yang kedua ada hmm, apakah mengerjakan tugas hari ini sama seperti yang kemarin atau ada banyak variasi baru. Di sini saya memberikan poin 4 dengan alasan perusahaan melakukan tugas yang berbeda dengan yang kemarin tergantung kepada permintaan produksi dan pesanan pelanggan. Namun tetap sesuai dengan standar SOP yang telah dijalankan atau diterapkan oleh perusahaan. Dalam proses kerja terkadang ada beberapa masalah kecil yang dapat teratasi dengan cepat sesuai dengan SOP yang ada. Yang ketiga adalah sejauh mana dalam mengstandarisasi tugas dalam penyesuaian hal tersebut. Di sini saya memberikan poin 4, di mana dengan standarisasi perusahaan yang diterapkan dalam konteks tanggung jawab
kerja tentunya karyawan dapat melakukan penyesuaian kerja dengan baik dengan mengacu prosedur kerja yang ada, namun terdapat beberapa karyawan yang kurang efisien dalam menjalankan SOP yang ada. Dikarenakan ada beberapa karyawan baru ya yang perlu adaptasi dengan sistem kerja atau pabrik yang telah ada. Di sini saya pada poin variability memiliki rata-rata 4. Dan selanjutnya connectedness, mana hmm, pada pertanyaan pertama yaitu apakah perusahaan membagi tugas besar menjadi subtugas yang independen satu sama lain atau subtugas terhubung membutuhkan jumlah koordinasi. Di sini saya memberikan poin 4 di mana perusahaan dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan individu yang dimiliki karyawan oleh PT Hexaak sendiri dengan memadukan berbagai pekerjaan individu kemudian dievaluasi dalam suatu koordinasi sebuah tim sehingga menciptakan inovasi yang disepakati oleh atasan. Namun ada beberapa inovasi yang gugur karena dianggap tidak layak untuk diterapkan di perusahaan. Semua kembali lagi kepada perusahaan dengan keputusannya tetap diambil oleh pemimpin perusahaan, tetapi tetap inovasi yang disampaikan oleh karyawan itu tetap didengarkan oleh perusahaan, namun tetap melalui berbagai diskusi dan penyaringan sehingga tidak semua ide dan inovasi dapat terrealisasikan. Berikut saya memberikan skor 4 pada pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah dalam mengelola tugas sebagai satu set fungsi independen, khususnya atau sebagian aliran proses? Di sini saya memberikan skor 5. Dalam perusahaan ini memiliki aliran proses yang sudah terstruktur dan dalam kegiatan produksi, PT Hexas ini memulai dengan berbagai step dari awal hingga akhir sesuai dengan terstruktur hingga air minum yang diproduksi cukup memiliki kualitas baik dan sudah memiliki akreditasi yang dan izin produksi oleh Kementerian Kesehatan. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu sejauh mana unit-unit yang menjalankan subtugas bebas merancang pekerjaan mereka sesuai dengan keinginan, pada seperti yang diperintahkan oleh atasan. Di sini saya memberikan poin 5 yaitu setiap karyawan melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab bidang yang dijalankan. Perusahaan juga sudah menggunakan sistem sentralistik yang berarti kendali penuh kepada top manajemen atau manajer dengan mendengarkan instruksi dari atasan dan mengacu pada standar operasional PT Hexaag sendiri. Dengan pada poin B connectedness dengan rata-rata yaitu 4,3. Di sini pada kuadrannya berada di antara complicated, uh, orderly, fragmented, dan knotty. Pada task design ini berada pada kuadran knotty yaitu Hexaag sendiri memiliki poin yaitu pada variability memiliki rata-rata 4 dan pada connectedness memiliki rata-rata 4,3 dan dapat dilihat di kuadran ini juga berada di PT Hexaag juga berada di kuadran Konoti yaitu dengan penjelasan bahwa proses produksi yang melalui berbagai tahap hal ini mencerminkan bahwa bidang produksi yang mengerjakan tugas-tugas menjalankan sesuai dengan SOP perusahaan dan mengacu pada tanggung jawab setiap pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan. Baik, selanjutnya adalah pada step 8 yaitu pada poin A number of people. Pertanyaan pertama yaitu berapa banyak jumlah wadah karyawan di perusahaan. Di sini ada 5 kategori yaitu
kurang dari 100, 101 sampai 500, 501 sampai 1000, 1001 sampai 2000 dan 2000 lebih. Di sini saya memberikan skor 1 karena kan karyawan PT Exa sendiri berjumlah kisaran 70 orang untuk karyawan tetap, yaitu meliputi berbagai subbagian, meliputi bagian divisi pemasaran produk dan bagian subunit lainnya. Selanjutnya poin B yaitu professionalization, yaitu pertanyaan pertama yaitu berapa proporsi karyawan yang terus memiliki kemampuan untuk maju yang berada di universitas dan sederajatnya atau memiliki bertahun-tahun khususnya pelatihan dan pengalaman. Di sini saya memberikan poin 5 yaitu dengan standarisasi eh, memiliki 76 sampai 100%, di mana semua karyawan tetap di PT Exahak menempuh berbagai pendidikan, khususnya minimal pendidikan SMA itu adalah karyawan terendah. Namun beberapa top manajemen memiliki gelar sarjana ataupun magister karena dibutuhkan tenaga ahli untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan ini adalah tampilan kuadran yaitu pada step people yaitu berada di kuadran laboratori. Pada step people ini PT Exa mendapatkan skor 1 pada number of people karena karyawan PT Exa berjumlah kurang dari 100 orang dan untuk kuadran professionalization mendapatkan angka 5 karena karyawan hanya menempuh jenjang pendidikan sarjana SMA dan memiliki pendidikan tertinggi yaitu magister sehingga PT Sahak berada pada kuadran laboratoris. Hal ini terjadi karena perusahaan masih cukup baru berdiri sekitar 8 tahun sehingga kami lebih memilih tenaga kerja yang lebih profesional namun dengan jumlah yang sedikit dibandingkan tenaga kerja yang belum ahli dengan sebagai penempatan di top manajemen dengan meminimalisir jumlah karyawan pada top manajemen akan mempermudah perusahaan berkomunikasi antara karyawan. Selanjutnya adalah poin 9 yaitu tentang step leadership style yaitu pada poin A yaitu preference for delegation. Pada pertanyaan pertama yaitu sejauh mana manajemen puncak mempertahankan kendali diri mereka sendiri atau mendorong orang lain untuk mengambil tanggung jawab untuk mengelola tugas kerja. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu manajemen puncak Sahak selalu mendiskusikan dengan karyawan mengenai masalah yang terjadi sehingga seluruh karyawan dapat bertanggung jawab dengan masalah yang terjadi dan beban kerja yang dijalankan. Dan yang poin kedua yaitu sejauh mana manajemen puncak mengizinkan bawahan langsung untuk membuat keputusan penting dan mengambil tindakan untuk organisasi. Di sini step ini saya memberikan skor 3 yaitu manajemen puncak tentunya tidak sepenuhnya memberi wewenang kepada karyawan untuk melakukan tindakan pengambilan keputusan di luar dari standar operasional dalam kegiatan produksi dengan menetapkan lingkungan kerja open discussion. Eh, Segala tindakan karyawan tentunya harus dibicarakan terlebih dahulu dengan atasan untuk mendapatkan persetujuan. Namun dapat digarisbawahi bahwa semua inovasi yang dikeluarkan karyawan dapat diterima atau disaring kembali oleh perusahaan dan kembali lagi kepada keputusan awal tetap dikeluarkan oleh pemimpin perusahaan. Dan pada step 3 atau pertanyaan 3 itu secara keseluruhan untuk unit analisis apakah preferensi manajemen puncak untuk pendelegasiannya. Skor saya di sini saya berikan skor 5 yaitu manajemen puncak pada pendelegasiannya cukup tinggi karena semua karyawan sering diikut sertakan dalam diskusi atau dalam sebuah rapat dalam membahas sesuatu hal sehingga terjadi transparansi atas masalah yang terjadi sehingga komunikasi antar atasan dan bawahan low management dan top management ini terjalin secara baik dan efisien.
Pada poin A, preference for delegation, di sini saya berikan rata-rata 4,3. Pada poin B yaitu uncertain avoidance, pada pertanyaan pertama yaitu sejauh mana manajemen puncak memusatkan perhatian pada garis besar atau gambaran besar daripada detail dalam pengambilan keputusan. Di sini saya memberikan skor 3 yaitu gambar umum yang menjadi tujuan perusahaan adalah ingin menyediakan produk yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada realisasinya perusahaan masih berfokus kepada income yang ingin diterima, namun kurang berfokus terhadap pengembangan produk dan kualifikasi karyawan untuk mengembangkan produk air minum guna mengikuti perkembangan pasar lanjut. Selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu apakah manajemen puncak cenderung agresif atau lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusannya. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu manajemen puncak di saham cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan atau pengeluaran inovasi baru yang bertujuan untuk meminimalis risiko yang terjadi. Uh, Dalam pengambilan keputusan sendiri, XH tentunya melibatkan semua berbagai subunit ya, dengan melibatkan atau pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan di XH sendiri dengan melibatkan keputusan bersama dan menggunakan jalur rapat untuk menentukan tujuan bersama tersebut. Di sini selanjutnya pada pertanyaan ketiga yaitu bagaimana manajemen puncak adalah menghindari risiko atau menghindari risiko yang akan datang. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu manajemen puncak perusahaan sebisa mungkin menghindari risiko yang berbahaya dalam kegiatan produksi dan dalam pengambilan keputusan. Dengan menetapkan standarisasi kerja yang jelas terstruktur, tentunya target produksi dapat tercapai dengan pengambilan keputusan diambil secara berhati-hati dengan mempelajari masalah yang dihadapi. Selanjutnya pada poin 4 yaitu sejauh mana manajemen puncak berorientasi pada manajemen bawahan langsung. Di sini saya memberikan skor 4 yaitu perusahaan dalam pengendalian bawahan dan komunikasi antara bawahan dengan manajemen puncak cukup terlaksana dengan baik, di mana didukung dengan adanya kegiatan bagian divisi yang jelas tentunya dalam pengelolaan kualitas sumber daya manusia atau karyawan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam proses kerja, terkadang terdapat permasalahan kecil dalam pengelolaan dan dapat teratasi dengan cepat. Permasalahan kecil ini seperti meliputi berbagai komunikasi antara bawahan dan atasan, di mana kekurangan pahaman antara informasi yang didapat oleh atasan sehingga bawahan sulit untuk mendapatkan atau sumber sehingga menjadi acuan untuk menjadikan perkembangan atau kedepannya dalam peningkatan performa pekerjaan. Uh, di sini saya memberikan rata-rata 4,25 pada poin uncertain avoidance. Uh, Dapat dilihat bahwa di kuadran ini berada di titik producer di mana dalam aspek leadership style ini PT Exa berada di skala 4,3 untuk preference for delegation dan skala 4,25 untuk uncertain avoidance. Dari skala hasil kedua dimensi tersebut
yaitu pelatihan memiliki preferensi yang cukup tinggi untuk mendelegasian dan skor yang tinggi pada penghindaran ketidakpastian. Untuk menghindari ketidakpastian, produsen memiliki fokus peramalan dan perencanaan terhadap jangka panjang tentang inovasi ke depannya. Uh, Produsen juga berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pengeluaran produk. Selanjutnya adalah step 10 yaitu organisasional climate yaitu poin A readiness. Yang pertama yaitu sejauh mana orang lebih suka cara berpikir lama dan melakukan sesuatu hal yang baru, berpikir baru dan hal bertindak. Eh, di sini saya berikan skor 5 yaitu perusahaan berusaha memikirkan sesuatu yang baru untuk menghadapi persaingan pasar. Maka dari itu, perusahaan berusaha memperbaiki sistem dengan memulai rancang riset untuk pengambilan inovasi baru. Pertanyaan kedua yaitu sejauh mana orang cenderung bergeser arah atau menyesuaikan pekerjaan mereka dan kebiasaan bertemu dengan hal yang baru. Di sini saya memberikan skor 4 untuk membahas pada pertanyaan kedua alasan untuk menghadapi tantangan yang baru dibutuhkan trial atau error pada saat merancang atau memproduksi produk. Sehingga perusahaan berupaya secara perlahan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Namun tidak melupakan kebiasaan kerja atau standar operasional yang ada yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan yang harus dijalankan oleh karyawan tersebut sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu secara keseluruhan apakah tingkat organisasi kesiapan untuk berubah eh, menghadapi hal-hal atau tantangan baru. Di sini saya memberikan skor 4 yaitu dengan sumber daya manusia dan rancangan sistem produksi yang sesuai dengan hasil riset yang ditemukan, perusahaan siap untuk menghadapi perubahan baru tersebut. Di sini saya memberikan rata-rata pada readiness yaitu 4,3. Selanjutnya pada poin B yaitu tension, di mana pada pertanyaan pertama yaitu bagaimana tingkat ketidakpercayaan di perusahaan. Di sini saya berikan skor 1. Karyawan percaya jika perusahaan dapat berubah menjadi lebih baik. Dan dapat digarisbawahi bahwa karyawan sepenuhnya percaya terhadap struktur dan komponen-komponen yang ada dalam perusahaan dan fasilitas peralatan yang ada dalam standarisasi dan pengelolaan produksi yang ada di PT Exak sendiri sehingga mengeluarkan produk air minum yang berkualitas dan sehat bagi konsumen. Uh, dan selanjutnya pada pertanyaan kedua itu berapa tingkat konflik di perusahaan. Di sini saya memberikan skor 1 dengan alasan konflik terjadi terkait pelaksanaan teknis suatu pekerjaan dan perancangan sistem produksi perusahaan dilakukan melalui diskusi bersama dengan berbagai kepala subbagian sehingga konflik jarang terjadi atau berkurang secara drastis. Pada pertanyaan ketiga yaitu sejauh mana orang menganggap penghargaan tidak sama di seluruh karyawan. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu penghargaan diberikan kepada karyawan yang mampu menyelesaikan target dan perusahaan dan mampu berinovasi lebih dan memberikan effort kepada perusahaan. Karyawan juga menyadari bahwa jika terdapat beberapa penghargaan, kembali lagi pada achievement atau pencapaian yang dicapai oleh karyawan sehingga terdapat porsi atau pembagian penghargaan sesuai dengan effort yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan. Di sini pada pertanyaan keempat yaitu sejauh mana orang mempertanyakan kredibilitas pemimpin organisasi. Di sini saya berikan skor 5 yaitu dalam diskusi dilakukan ketika merancang sistem organisasi di perusahaan. Ketika diskusi tersebut dilakukan,
kredibilitas pemimpin organisasi selalu dipertanyakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Di PT Sahak sendiri sejauh ini berjalan cukup baik, di mana kompetensi pimpinan tersebut dapat terrealisasikan sehingga pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya pada yang kelima yaitu bagaimana tingkat mengambing hitamkan atau menyalahkan orang untuk suatu permasalahan. Di sini saya memberikan skor 2 yaitu karyawan menyadari jika kadang-kadang terdapat error pada pekerjaan yang dilakukan, sehingga potensi mengambing hitamkan atau menyalahkan orang lain dapat diminimalisir. Ada eh, poin tension ini memiliki rata-rata yaitu 2,8. Dan berikut adalah gambaran tampilan dari kuadrannya, yaitu perusahaan mendapatkan skor 4,2 untuk readiness dan 2,8 untuk tension, sehingga perusahaan berada pada kuadran developmental. Pada kuadran ini penghargaan dapat lebih didasarkan pada individu dan relatif adil sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Namun juga kredibilitas pemimpin masih perlu ditingkatkan untuk memberikan rambu-rambu kepada karyawan agar tidak melakukan kegiatan yang merugikan oleh perusahaan ke depannya. Eh, Selanjutnya step 11 yaitu coordination and control. Poin A decentralization. Uh, yang pertama yaitu sejauh mana keputusan subunit dan tindakan yang diarahkan oleh kantor pusat perusahaan atau lain otoritas berulang menjadi mandiri subunit oleh mandiri subunit. Di sini saya memberikan skor 3 yaitu PT Sahak sendiri melakukan proses pengambilan keputusan melalui direktur perusahaan dengan melalui proses memungkinkan melalui melakukan diskusi antara top manajemen dan berbagai divisi lainnya sebelum memulai sesuatu inovasi yang baru. Namun pada subbab bagian sumber daya manusia dan produksi masih dirangkap dan dibawahi oleh satu kepala di mana yaitu dipimpin oleh satu bagian divisi sehingga perlunya uh, penanganan cepat sehingga setiap subunit di PT Exak ini dapat terlaksana dengan baik dan diperlukannya tindakan khusus oleh Exak sendiri untuk menghadapi masalah ini. Pada pertanyaan kedua yaitu sampai tingkat apa manajemen puncak di sampai tingkat apa manajemen puncak dalam kendali keputusan operasional kepada manajer atau orang lain yang bertanggung jawab atas operasi yang yang dikerjakan. Di sini saya berikan skor 3 yaitu top manajemen memberikan keleluasan untuk pengambilan keputusan manajer subunit jika keputusan tersebut berhubung dengan operasional. Tetapi jika menyangkut urusan administrasi di antara rekanan, top manajemen tetap andil dalam pengambilan keputusan. Uh, Pada pertanyaan ketiga yaitu berapa banyak kebijakan yang dilakukan manajer subunit dalam membangun dan mengatur anggaran. Di sini saya berikan skor 5 yaitu perusahaan dalam mengeluarkan anggaran tentunya melalui berbagai diskusi antara berbagai divisi di perusahaan dengan melibatkan direktur untuk pengambilan keputusan akhir. Dengan melibatkan semua divisi tentunya untuk menjadi bahan evaluasi agar tidak terjadinya pembengkakan dalam pengeluaran anggaran atau biaya-biaya yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Pada pertanyaan keempat yaitu berapa banyak kebijakan yang dilakukan manajer subunit memiliki dalam menentukan bagaimana unit mereka akan menjadi evaluasi ke depannya. Di sini saya berikan skor 4 yaitu SOP evaluasi untuk subunit belum diadakan sehingga manajer subunit
diberikan keleluasan untuk menentukan poin evaluasi yang akan dibahas. Namun top manajemen memiliki peran untuk memberikan pandangan terhadap evaluasi yang diberikan atau dilakukan. Pada pertanyaan kelima yaitu berapa banyak kebijakan yang dilakukan manajer subunit dalam memiliki cara kerja pengecualian yang harus ditangani. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu manajer subunit memiliki kendali untuk menentukan pengecualian dalam melakukan pekerjaan. Namun jika keputusan yang diputuskan bersifat strategis dan berpengaruh cukup luas, top manajemen akan melakukan proses pengambilan keputusan melalui diskusi antara pemegang saham dan berbagai divisi dalam forum atau sebuah rapat. Pada poin ini saya memberikan rata-rata yaitu 4,0. Selanjutnya pada B formalization yaitu pada pertanyaan pertama yaitu sejauh mana organisasi mengendalikan tentang aturan atau kode kebijakan untuk mengelola bagaimana pekerjaan itu dapat terlaksana. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu dalam proses pelaksanaan pekerjaan oleh berbagai karyawan subunit masing-masing tentunya perusahaan memiliki aturan dan kebijakan dan itu sebagai acuan dalam operasional. Sejauh ini divisi mengacu pada aturan tersebut sehingga proses produksi dapat terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan target perusahaan. Selanjutnya pada pertanyaan kedua yaitu apakah ada pekerjaan yang tepat deskripsi untuk menjelaskan siapa yang melakukannya, apa dan bagaimana. Nah, di sini saya memberikan skor 5. Setiap divisi melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Contohnya project manager memberikan instruksi kepada pekerjaan pada divisi-divisi bawahnya dengan kreatif, tim dan kepala-kepala subbagian menentukan garis besar proyek atau produksi yang dikerjakan. Bagian divisi pengelolaan sumber daya manusia melakukan berbagai pengembangan tentunya dalam sumber daya manusia dan divisi produksi mengatur dalam jalannya operasional guna mencapai capaian target perusahaan. Pada pertanyaan ketiga yaitu apakah ada yang terkenal harapan tentang apa yang benar dapat diterima atau diharapkan daripada karyawan. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu dalam mengerjakan mengerjakan produksi harapan yang diinginkan pekerja berupa poin revisi yang tidak banyak dan pelanggan merasa puas akan produk yang dikeluarkan oleh PT Exarch sendiri yaitu produk air minum dengan berbagai variasi yang diberikan yaitu berbagai ukuran jenis-jenis produk yang dipasarkan di pasaran dan proses pekerjaan yang dilakukan cukup transparansi sehingga konsumen pun merasa percaya dengan PT Hiksak dalam distribusi produk air minum. Selanjutnya pada poin 4 yaitu apakah ada yang terkena sanksi bagi pelanggan yang melanggar aturan atau tidak bertemu harapan pada perilaku di tempat kerja. Di sini memberikan skor 1. Sejauh ini PT Saat cukup disiplin dan saat hukuman berupa surat peringatan atau pemecatan belum dilakukan karena proyek yang dilakukan belum pernah mengalami kegagalan. Sehingga menyebabkan sehingga belum pernah mengalami kegagalan yang menyebabkan kerugian secara finansial dan dampaknya besar bagi perusahaan. Namun apabila tetap ada karyawan yang melakukan pelanggaran atau melanggar kode etik sebagai karyawan, ya sanksi tersebut tetap diberlakukan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran. Di sini pada
Pertanyaan kelima yaitu sejauh mana tindakan karyawan dipantau atau direkam dan disediakan sebagai umpan balik atau untuk pekerjaan itu sendiri atau pada manajer. Di sini saya memberikan skor 4 yaitu perusahaan dalam memantau pekerjaan karyawan difasilitasi oleh CCTV di mana dapat memantau segala kegiatan produksi dalam lingkup pabrik dapat sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja oleh top manajemen. PT Usaha sendiri juga melakukan divisi pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan langsung oleh kinerja karyawan setiap akhir pekan sebagai bahan evaluasi untuk inovasi. PT Hexa sendiri juga melakukan audit dalam waktu kurun tertentu untuk melakukan survei atau langsung untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya untuk melihat kinerja karyawan harian seperti apa. Pada poin B formalization itu rata-ratanya adalah 4,0 dan berikut adalah tampilan kuadrannya. Dalam pencapaian aspek coordination and control ini PT Hexa berada di skala 4 untuk decentralization dan skala 4 untuk formalization. Dari hasil skala kedua dimensi ini berada pada kuadran mosaik, yaitu model yang digunakan untuk memungkinkan sistem yang berbeda di seluruh perusahaan untuk berubah meskipun prosesnya tampak kabur dan tetap diupayakan secara sistematis. Pada selanjutnya step 12 yaitu insentif. Pada poin A yaitu basic of evaluation. Ada pertanyaan pertama yaitu apakah orang-orang dihargai dalam menggunakan gaji atau tetap, penggunaan gaji tetap atau upah per jam, harian, atau mereka dihargai hanya karena berdasarkan kualitas atau kuantitas pekerjaan yang mereka capai. Di sini saya berikan skor 5 yaitu pemberian gaji di PT Exahak mengikuti sesuai dengan kontrak kerja yang dimana sudah tertera tunjangan dan gaji pokok, pembagian bonus sesuai dengan kompetensi yang dicapai oleh karyawan tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan kedua itu sampai tingkat apa gaji atau lainnya penghargaan berdasarkan keterampilan, pengalaman, usaha di tempat kerja, atau kerjasama antara karyawan dengan kuantitas atau kualitas pekerjaan yang mereka jalani. Di sini saya memberikan skor 3 yaitu gaji yang diberikan sesuai dengan kerjasama yang dilakukan sehingga menghasilkan output pekerjaan yang berkualitas tinggi dalam kegiatan produksi air minum dan dapat memenuhi ekspektasi pelanggan sehingga konsumen selalu percaya terhadap distribusi produk air minum yang dikeluarkan oleh PT Exaha. Pada pertanyaan ketiga yaitu dalam nilai orang untuk promosi manfaat atau lainnya imbalan apakah berwujud atau tidak melakukan manajemen dan menekankan cara kerja dilakukan atau hasil kerja. Di sini saya memberikan skor 3 yaitu proses evaluasi yang dilakukan PT Hexahak lebih menekankan pada penanganan sumber daya manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menjalankan pekerjaan dan pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan target perusahaan. Di sini saya memberikan rata-rata pada basic of evaluation 3,6. Selanjutnya poin B yaitu target of incentive. Pertanyaan pertama yaitu kegiatan di organisasi membutuhkan kerjasama oleh individu atau dapat mereka hanya dijadikan oleh kelompok. Di sini saya memberikan skor 5 yaitu aktivitas operasional dalam PT Sahak membutuhkan kolaborasi antara divisi, berbagai divisi karena pekerjaan dilakukan berstruktur sesuai dengan standar operasional perusahaan dan dilakukan setiap divisi sehingga komponen-komponen tersebut dalam produksi air minum ini dapat terlaksana dengan efisien. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana tim
dikompensasi hanya berdasarkan individu kinerja atau kinerja sebagai organisasi. Di sini saya memberikan skor 5, yaitu kompensasi yang diberikan berdasarkan kinerja individu dan kinerja sebagai organisasi. Melihat dari masalah yang dihadapi yang dipengaruhi problem SOP, perusahaan yang mengalami kegagalan kinerja dan pemberian kompensasi selalu tersampaikan dengan efisien. Eh, Ada pertanyaan ketiga yaitu dalam menilai orang untuk promosi manfaat atau imbalan, apakah terwujud atau tidak. Pengelolaan menekankan kepada pekerjaan individu atau totalnya dalam berorganisasi. Di sini saya memberikan skor 4, yaitu PT Saham memberikan evaluasi karyawan ditekankan kepada pekerjaan kelompok dan hasil terukur berdasarkan unit analisis yang dipilih. Pada poin B, target of incentive, di sini saya berikan rata-rata 4,6. Dan berikut adalah kuadrannya, tampilan kuadrannya yaitu dalam aspek insentif ini PT Excel berskala di 3,6 untuk basic of evaluation dan 4,6 untuk target of incentive. Dari hasil skala kedua dimensi ini PT Excel terletak pada kuadran profit sharing atau gain sharing. Sistem insentif ini berdasarkan pada gagasan bahwa melakukan mekanisme pembagian hasil antara pemegang saham dan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari setiap pihak ini berasal dari pendapatan bersih usaha, dan sehingga pendapatan tersebut setelah dikurangi dengan berbagai biaya bisnis lainnya seperti biaya produksi sampai dengan biaya operasional, tentunya dapat dikalkulasikan sebagai pendapatan bersih, pendapatan akhir. Dan berikut adalah tampilan tabel misfitnya, yaitu corresponding quadrant in the organization design pada kuadran D, insentif yaitu profit against sharing, coordinated clan and mosaic, dan organisasi climate berada di developmental, leadership, producer, people berada laboratory, tax design, ordinary, dan uh, penalti, external agreement berada outsourcer, geographic space yaitu dan transaksional, configuration berada di matrix, environment berada turbulence, strategy types berada di analysis without innovation, dan organizational goals berada efficiency and effectiveness. Sekian presentasi dari saya dan menjelaskan project dalam tugas desain organisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.